البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan Al-Mawdi' As-Sadis, yaitu pembahasan yang ke-6 dari Sirah An-Nabawiyah. Dari Sirah An-Nabawiyah, pembahasan yang ke-6, yaitu seputar kisah 6 ar-riddah, kemurtadan. Jadi mereka ada dari kalangan ahlu syubhah, itu para ulama sesat, yang mengatakan bahwasanya mereka-mereka ini yang menyembah kuburan, bernadar untuk kuburan, melakukan sembelihan untuk kuburan, mereka itu masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga tidak membahayakan katanya. Ini kan syubhat. Karena ucapan la ilaha illallah itu ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi itu keharusan. Jadi ucapan tersebut memiliki apa kemarin? Makna dan 2 rukun dan 8 syarat. Di dalam makna itu ada 2 rukun, an-nafyu wal isbat. Nah, kalau antum perhatikan di situ, orang-orang ini kan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi masih nyembah kuburan, ya kan? Meminta kepada mayit, meminta kepada barakallahu fik orang yang meninggal. Itu berarti kan tidak mewujudkan keharusan daripada makna la ilaha illallah. Itu yang benar ya. Jadi mereka tidak dikatakan barakallahu fik muslim kalau sudah melakukan syirik akbar ini. Allah musta'an. Kita lihat penjelasannya kemarin, sambungannya. Kata Syekh Shalih Fauzan bagian bawah itu ya, syarahnya. Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yad'u ghairallah? Bagaimana dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah? Dia mengucapkan la ilaha illallah, bahkan bukan sekali 2 kali dia mengucapkannya. Kadang 100 kali, 500 kali, bahkan terkadang pada malam khususnya, malam Jumat Kliwon atau yang semisalnya, ucapannya yang diucapkan itu ucapan kalimat tauhid itu ya, ucapan kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Bahkan di awal permulaan aja mengucapkan apa? Afdhalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi lihat ini, tapi mereka berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Ini permasalahannya ya, ini permasalahannya. Nah, barakallahu fiik. Idzan, jika demikian, makna la ilaha illallah, kalau gitu berarti apa sekarang makna la ilaha illallah? Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi berdoa kepada selain Allah. Kontradiksi atau tidak? Kontradiksi. Karena ucapan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah ada berapa rukun? 2 rukun kan? An-nafyu wal isbat. An-nafyu meniadakan semua sembahan selain Allah Ta'ala. Paham? Isbat menetapkan peribadatan hanya murni untuk Allah Ta'ala. Sedangkan dia tidak memurnikan. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi masih berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah Ta'ala. La ilaha illallah laysat mujarrada qaulin yuqal bil lisan. Lihat ini, perhatikan syarahnya itu. La ilaha illallah itu bukan semata-mata ucapan yang diucapkan dengan lisan. Jadi kalau orang cuma mengucapkan la ilaha illallah, banyak enggak yang mengucapkan seperti itu? Banyak kan? Bahkan antum saksikan di kampung-kampung kadang mengkhususkan gitu ya, mengkhususkan malam Jumat Kliwon atau ketika salah satu keluarganya meninggal dunia yang diucapkan kalimat ini. Ya enggak?
Jarang sekali antum jumpai ketika orang meninggal dunia mereka ada semacam ritual atau perkumpulan yang diucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada enggak? Yang diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi lihat, kalau cuma ucapan saja enggak cukup karena belum mewujudkan atau merealisasikan daripada makna dua rukun yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Lihat lagi tuh. Bala budda an yakuna qaulan wa ma'ahu amalun. Bahkan harus ada ucapan dan bersamaannya itu amalan. Bukan ucapan saja, ada ucapannya, ada amalannya. Kalau dia ucapan la ilaha illallah, ya tinggalkan kuburannya. Jangan minta kepada kuburan, jangan minta kepada orang sudah mati, jangan minta kepada barakallahu fiik, kepada para wali yang mereka anggap wali, tapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu hadis yang sahih. Beliau mengajarkan tauhid, padahal usia beliau waktu itu masih muda. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Karena biar memurnikan tauhid dulu ya. Kalau kamu minta kepada Allah Taala. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini bagus sekali penjelasannya ini. Li'anna la ilaha illallah kalimatun 'azimatun laha ma'nan wa laha muqtada. Ini penting ini. Karena la ilaha illallah adalah suatu kalimat yang agung, yang padanya ada makna dan ada tuntutan, ada konsekuensi. Apa makna la ilaha illallah antum? La ilaha illallah maknanya apa? Naam, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Ta'ala. Nah, setelah itu konsekuensinya apa? Nah, ini konsekuensinya. Konsekuensinya adalah dia mengamalkan dua rukun itu. Rukunnya apa? Yang pertama, an-nafyu. Yang kedua apa? Al-isbat. Jadi kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, kalau minta rezeki, minta pesugihan, minta kekayaan, minta dilancarkan rezekinya, minta kepada Allah Ta'ala. Kan itu. Bukan malah minta kepada bebatuan, pepohonan, minta kepada orang saleh, minta kepada mayit, minta kepada kuburan, itu semuanya kontradiksi. Lihat, wa muqtadaha, dan tuntutan atau keharusan daripada kalimat la ilaha illallah an yukhlisa al-mar'u al-ibadata lillahi azza wa jalla. Masyaallah, itu dilihat, itu diperhatikan itu. Konsekuensi keharusan daripada kalimat tersebut an yukhlisa al-mar'u al-ibadata lillahi azza wa jalla. Seseorang itu hendaknya memurnikan, yukhlis memurnikan, mengikhlaskan, memurnikan peribadatannya hanya murni untuk Allah Ta'ala. Lihat ini, an yukhlisal mar'u al-ibadata lillahi azza wa jalla. Seseorang itu hendaknya memurnikan peribadatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Wa an yatruka ibadata ghairillah. Lihat konsekuensinya ini, dan hendaknya dia meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Ta'ala. Jadi memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh nyembah patung, enggak boleh nyembah berhala. Makanya orang-orang kafir Quraisy ketika didakwai oleh Rasulullah SAW untuk ucapan kalimat la ilaha illallah, mau enggak mereka? Enggak mau, karena mereka paham maknanya. Paham. Nah, mereka takut dengan ucapan tersebut. Kenapa? Karena konsekuensinya kalau mengucapkan itu harus meninggalkan berhala gitu. Mereka enggak mau. Mereka kalau belum dapat hidayah enggak mau mereka meninggalkan sesembahan berhala-berhala yang banyak itu enggak mau mereka. Karena apa? Pengennya kadang nyembah berhala ini, kadang nyembah patung ini. Bisa dipahami? Sehingga mereka ketika suruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah enggak mau mereka. Karena paham maknanya. Mafhum? Kalau seandainya enggak paham maknanya, niscaya mereka akan mau. Ucapan saja kan, tapi ternyata mereka kenapa enggak mau? Karena paham maknanya. Berat untuk mengamalkannya sehingga mereka enggak mau. Dan bahkan mereka mengatakan, "Alihada jamatana?" Apakah untuk seperti ini engkau mengumpulkan kami? Nah, seperti itu. Ketika disuruh dikumpulkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, enggak mau mereka. Allah musta'an. Bahkan Abu Lahab mendoakan kejelekan kan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Bayangkan itu. Allah musta'an. Nah, kita lihat lagi, perhatikan.
Falladhi yaquluha wa lam yatruk ibadata ghairillah la tanfa'uhu kalimatun la ilaha illallah. Lihat ini. Maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak mau meninggalkan peribadatan kepada selain Allah taala, tidak bermanfaat baginya ucapan atau kalimat la ilaha illallah. Lihat ini. Inilah yang kebanyakan orang-orang masyarakat atau orang-orang awam yang mereka nggak paham, termakan syubhat orang sufiyah dan semisalnya, mereka semangat ucapan kalimat ini, tapi ngamalkannya itu kadang mereka nggak paham maknanya atau kadang ngamalkannya itu berseberangan dengan apa? Dengan kalimat tersebut. Iya kan? Semangat kan? Kompak kan kalau tahlilan, ya enggak? Nah, barakallahu fiik, ucapan kalimatnya benar, kalimat tauhid. Kita nggak nyalakan kalimatnya, cuman kita salahkan cara mereka itu loh. Prakteknya mereka itu ada nggak contohnya kan itu? Pernah nggak dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, tabiin, atba'ut tabiin? Kalau tidak pernah, berarti itu perkara bid'ah itu. Nah, barakallahu fiik, nggak perlu mengkhususkan hanya malam Jumat Kliwon atau malam nisfu Sya'ban. Kadang ada namanya malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban menjelang Ramadan ini. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, mereka ada ritual khusus sebelum maghrib biasanya, atau kadang ada juga habis maghrib, tahlilan mereka. Allah musta'an. Atau melakukan salat-salat yang kenal salat raghaib atau yang semisalnya, itu semuanya ada dalilnya. Secara apa? Dalil yang sahih. Naam. Allah musta'an. Lihat ini. Kata beliau, kama yaqulun, sebagaimana mereka ucapkan, wa rubbama yastadilluna bil mutasyabih minan nusus. Lihat ini. Bisa jadi mereka itu berdalilkan dengan dalil-dalil yang masih apa? Nah, mutasyabih, yang masih samar. Inilah ahlu bid'ah wad dhalal. Ya, jadi ahlu bid'ah wad dhalal, mereka kadang melihat dalil yang masih apa? Samar, mereka pakai. Sedangkan dalil yang jelas, yang wadih, mereka campakkan, mereka tinggalkan. Allah musta'an. Coba antum lihat ketika ahlu bid'ah wad dhalal mentahrif atau mengubah makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sebutkan dalam kitab Al-Lamiyah, dalam Fathul Al-Lamiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaih, apa kata beliau? Qubhan liman nabadal Qur'ana wa ra'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Lihat itu. Qubhan liman nabadal Qur'ana wa ra'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Artinya apa? Alangkah jeleknya orang-orang yang melemparkan Al-Qur'an di balik punggungnya. Al-Qur'an jelas wadih dilempar di balik punggungnya. Kemudian ketika berdalilkan, yang jadikan dalil apa? Qala al-akhtalu, berkata akhtal. Akhtal penyair Nasrani. Sudah bukan muslim, dia orang Nasrani, dijadikan dalilnya mereka. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat di sini. Kata beliau, mislu qauli sallallahu alaihi wasallam fi hadisil bitaqah allati fiha la ilaha illallah. Sahih, lihat ini. Memang benar sih lafadznya seakan-akan dohirnya kayak gitu. Seperti ucapan Rasulullah SAW mengenai hadis bitaqah. Hadis bitaqah ya, hadis kartu. Kartu yang bertuliskan apa? Kartu yang bertuliskan apa? La ilaha illallah. Ini jadikan dalil mereka. Itu buktinya cuman kartu aja bisa menyelamatkan katanya. Allah musta'an. Kita lihat ini. Nah, barakallahu fiik. Naam, itu hadis bitaqah yang di situ ada tulisan la ilaha illallah wa annaha tasqul bis sayyi'at. Bahwasannya bitaqah tersebut bisa apa? Berat. Paham ya? Lebih berat daripada kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh orang tadi. Wa anna sahibaha yadkhul jannah. Perhatikan ini, bahwasanya pemiliknya masuk surga. Padahal itu bitaqah loh ya, kartu loh ya. Kartu bertuliskan apa? Bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Lihat itu. Nah, ini syubhatnya mereka. Mana ada amalan kata mereka. Nah, kita lihat. Simak ya, hada hadisun 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Rasulullah SAW kata mereka. Lakin nam yuraddu ila ahadits ukhra allati tuqayyud. Tapi hadis ini enggak semata-mata dipegang itu saja. Tapi apa? Yuraddu, dikembalikan lagi kepada hadis yang lainnya yang mengikatnya. Bisa dipahami enggak? Hadis bitaqah itu bentuknya seakan-akan cuma tulisan aja kan? La ilaha illallah, dah. Selamat. Ada juga hadis yang lain. Man qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Udah pokoknya intinya akhir hayatnya ucapannya la ilaha illallah. Walaupun di dunianya, perhatikan ya, di masa hidupnya dia nyembah berhala, nyembah patung, nyembah pohon, itu enggak masalah katanya. Yang penting akhir hayatnya ucapannya la ilaha illallah.
Hadisnya sahih, cuman ini dijadikan apa? Dijadikan bahan oleh orang-orang apa? Ahlus syirik, bahwasanya intinya kan ucapannya katanya. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fi, kata beliau, itu semua dikembalikan kepada hadis-hadis yang lain allati tuqayyidu. Hadis-hadis yang lain yang tuqayyidu, yang menguatkannya. Paham ya? Yang menguatkannya, yang mengikatkannya. Jadi mengikat dengan ikatan. La yu'khad tarfun wa yutrak tarfun. Penting ini. Diperhatikan itu. Tidak diambil ujungnya, ditinggalkan ujungnya. Kalau cuma diambil ujungnya berarti apa? Ucapan la ilaha illallah cukup, padahal enggak cukup. Harus memahami maknanya dan merealisasikan, mewujudkan apa? Konsekuensinya. Kita lihat sini. Kama qala Allah azza wa jalla fi ahli zaid. Sebagaimana perkataan Allah Taala terhadap orang-orang yang menyeleweng atau melenceng. Al-zaid, orang-orang yang berpenyakit. Zaighun, penyakit dalam hati. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Lihat ini. Maka adapun orang-orang yang dalam hati mereka berpenyakit, ada penyakit, mereka akan mengikuti perkara-perkara yang samar dalam rangka untuk mencari fitnah dan mencari takwilannya. Lihat ini. Mencari fitnah, mencari tahrifannya seperti itu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Lihat ini. Dan tidak ada yang mengetahui takwilannya. Ini para ulama tergantung bacanya berhenti di mana. Kalau antum bacanya berhenti pada illallah, itu berarti hakikatus syai'. Perhatikan ya, tidak ada yang tahu hakikat keaslian daripada barakallahu fik nama dan sifat, hakikatnya bagaimana, bentuknya kayak apa, itu yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Tapi kalau antum berhenti pada lafaz warasikhuna fil ilmi, itu makna ta'wil ada tafsir. Tidak ada yang tahu tafsirannya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya, ahli tafsir. Paham? Nah, jadi tergantung antum berhentinya di mana. Seperti itu. Mereka mengatakan apa? Orang yang mendalam ilmunya, amanna, kami beriman kepada Allah atau beriman terhadapnya. Kullum min 'indi rabbina. Itu masing-masing yang mutasyabih ataupun yang muhkam itu semuanya datang dari Rabb kami. Jadi tidak boleh dipilih-pilih gitu ya. Kalau ada yang mutasyabih dikembalikan kepada muhkam. Kalau ada yang mutasyabih dikembalikan kepada apa? Yang muhkam, seperti itu. Farrasikhuna yarudduna al-mutasyabih dan muhkam, itu garis itu ya. Maka orang-orang yang dalam ilmunya mereka mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Mengembalikan perkara mutasyabih kepada yang muhkam. Karena mutasyabih yang samar, muhkam itu kan jelas gamblang wadih. Jadi yang samar yang mutasyabih tadi itu dikembalikan kepada yang muhkam. Terkadang orang memang mutasyabihnya sifatnya apa? Nisbi. Nisbi itu maksudnya bagaimana? Enggak setiap orang tahu, tapi ahli tafsir tahu. Ya enggak? Ahli tafsir tahu. Mungkin aja orang-orang awam, contohnya ya. Ayat seputar apa yang kita lewati berkali-kali, seputar wudu. Yang batalkan wudu di sana sebutkan di antaranya apa, barakallahu fiik, aula mastumun nisa, atau kalian bersentuhan dengan wanita. Itu kalau dohir ayatnya memang kayak gitu. Orang pahamnya bersentuhan dengan wanita batal wudunya. Tapi ternyata apa? Ahli tafsir menyatakan makna lamastum itu adalah jama'tum, yaitu berhubungan badan. Itu yang batalkan wudu. Kalau cuma bersentuhan enggak batal wudunya. Bisa dipahami ya? Nah, itu menunjukkan bahwasanya mutasyabih samarnya itu nisbi, enggak semua orang. Sebagian orang tahu, sebagian orang tidak tahu, itu maksudnya. Jadi paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Jangan sampai salah paham ya. Jadi mutasyabih itu ada yang nisbi dan yang mutlak. Kalau yang mutlak contohnya apa yang mutlak? Contohnya al-huruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf yang putus dalam Al-Qur'an seperti qaf, nun, yasin, toha. Itu kita enggak ada yang tahu. Ahli tafsir pun menurut pendapat yang sahih enggak ada yang tahu apa makna toha, yasin. Yang sok tahu mengatakan apa? Toha nama Rasulullah, yasin nama Rasulullah. Makanya mereka bikin sholawatan apa? Ala toha Rasulullah alaihi yasin habibillah. Paham ya? Toha itu Rasulullah, yasin itu Rasulullah. Itu enggak benar ya? Enggak benar. Karena tidak ada satupun dari kalangan manusia yang mengetahui tafsiran huruf muqatta'ah, yang tahu hanya Allah Ta'ala. Bisa dipahami ya? Nun itu Rasulullah katanya. Enggak benar. Paham ya? Karena apa? Karena enggak ada satupun yang menafsirkan demikian. Tidak para sahabat, tidak para tabi'in, tidak pula para atba'ut tabi'in.
Cukup kita katakan bahwasanya itu huruf Allah Ta'ala letakkan dalam Al-Quran, maknanya yang tahu Allah Ta'ala, dan itu aja. Kalau kita katakan itu nggak ada maknanya, berarti kita ngeritik Al-Quran. Hati-hati, karena tidak ada satupun yang dalam Al-Quran melainkan ada maknanya. Cuman maknanya ada yang kita ketahui, ada yang diketahui oleh ahli tafsir, ada yang memang kita nggak tahu sama sekali. Ya nggak? Jangan sok tahu Toha Rasulullah katanya, Yasin Rasulullah. Kalau orang-orang awam kadang gitu kan, Toha termasuk nama Rasulullah, Yasin termasuk nama Rasulullah. Itu nggak benar. Karena apa? Disebutkan dalam dalil itu di antara nama Rasulullah siapa di antaranya? Ahmad. Paham ya? Nah, kemudian juga Nam Al-Mahi, ya kan? Al-Hashir. Itu nama-namanya ma'ruf. Ya enggak? Nah, barakallahu Nabiyur Rahmah. Tapi kalau Toha, Yasin itu enggak ada. Dalil yang sahih mengatakan nama Rasulullah enggak ada. Nah, Allahul musta'an. Kita tutup yang terakhir, perhatikan itu bagian bawah itu. Wal ahaditsul lati dhahiruha alla ilaha illallah anna la ilaha illallah takfi man qalaha, dan hadis-hadis yang zahirnya, yang nampaknya bahwasanya la ilaha illallah cukup mengucapkan saja, turaddu ilal ahadits allati fiha anna la ilaha illallah la budda laha min quyudin. Di garis itu hadis yang menunjukkan bahwasanya ucapan la ilaha illallah cukup itu masih dikembalikan kepada hadis-hadis yang di dalamnya apa? Ada penjelasan bahwasanya la ilaha illallah itu harus ada quyud. Apa quyud itu? Harus ada semacam syarat atau ikatan. Enggak mutlak itu ucapan doa selamat, tidak. Kita lihat. Misal qauli sallallahu alaihi wasallam, seperti perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ini penting, ini quyud ini. Quyudnya ini penting ini. Paham ya? Quyudnya ini penting. Artinya apa? Barang siapa yang ucapkan kalimat la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah, dan dia meninggalkan semua yang disembah selain Allah, nah, baru benar ini. Karena enggak ucapan saja. Dia sudah merealisasikan itu, mewujudkan. Dia mengucapkan la ilaha illallah, dia meninggalkan kuburan, meninggalkan berhala, meninggalkan patung. Paham ya? Sonam, wasan. Nah, ingat enggak apa perbedaan antara sonam dan wasan? Mana yang umum, mana yang khusus, Esan? Ada sonamun, ada wasanun. Kadang muncul kan, haula ubadul ausan, haula ubadul asnam. Para penyembah wasan, para penyembah sonam. Ada bedanya enggak antara sonamun dan wasanun? Antara keduanya umum dan khusus. Mana yang umum, mana yang khusus? Jangan terbalik. Sonamun, wasanun mirip tapi beda. Mana yang umum, mana yang khusus? Sudah kita lewati. Yang umum yang mana? Wasanun lebih umum. Semua yang disembah selain Allah namanya wasanun. Kalau sonamun khusus. Sonam khusus apa? Berhala atau patung dipahat. Mau berbuat dari batu, dari tanah, paham ya? Mau terbuat dari kayu, terbuat dari kain, bisa nggak patung? Bisa kan? Makanya boneka, hati-hati. Boneka itu kelihatannya besar, panda gitu ya. Wah. Bisa dikatakan patung nggak itu? Hatta walaupun beda bahannya, sama, dikiaskan bisa itu. Paham ya? Nah, karena apa? Karena berhala, paham ya? Patung, itu sesuatu yang apa? Barakallahu fiik, dibikin. Mau baik itu dari tanah, dari batu, atau dari kayu. Dari kain pun kalau bentuknya seperti manusia, bentuknya seperti hewan yang misalnya, masuk juga. Disembah bisa nggak itu? Kalau orang-orang mau jadikan dia media, bisa aja mereka sembah. Cuman beda bahannya, makanya hati-hati. Nah, barakallahu fiik, hati-hati. Orang kadang bermudah-mudahan ternyata nyimpan patung di rumah dia. Terbuat dari kain patungnya. Allahul musta'an. Ya mungkin untuk beberapa waktu belum sembah, tapi nama-namanya manusia kan mencari mudahnya kan. Kalau mungkin dari tanah mahal, dari batu mahal, nyari yang simpelnya, kadang gambar pun disembah juga. Orang-orang yang menyembah berhala, iyadzubillah. Maksudnya apa barakallahu fiik, syahidnya di sini? Sonamun lebih khusus, sonam. Kalau wasanun umum, semua yang sembah selain Allah itu istilahnya wasanun. Mau batu, bulan, bintang, pohon, itu wasanun namanya. Kalau sonamun khusus sesuatu yang dibentuk. Paham ya? Dibentuk patung, berhala atau semisalnya.
Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kita lihat dikit lagi. Jadi ingat-ingat ya ikatannya ya. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan meninggalkan apa-apa yang sembah selain Allah, nah itu penting sekali itu. Nah, walladzi yad'u ashabal qubur lam yakfur bima yu'badu lillah. Dan orang yang barakallahu fiik orang-orang yang para penyembah kuburan, para pemuja kuburan, mereka belum meninggalkan apa-apa yang sembah selain Allah Ta'ala. Buktinya masih minta pada kuburan. Hatta law lam yadbahil kubur wa lam yangdullah, lihat ini. Bahkan sampai-sampai walaupun dia tidak menyembelih itu kuburan, tidak pernah datang ke kuburan, tapi dia meminta, berdoa kepada kuburan. Wahai kuburan Mbak Fulan, wahai ya Fulan ya Alan yang ada di dalam kuburan itu dikatakan ibadah itu. Jadi jangan sampai terpetik di benak antum, ibadah itu harus sholat. Anak nggak sholat, memang dia di kuburan nggak sholat dia, tapi dia minta kepada kuburan, minta kepada pemilik kuburan tersebut atau mayat yang dalam kuburan tersebut. Itu ibadah atau bukan? Ibadah, karena ibadah maknanya luas. Jadi syubhatnya mereka disebutkan dalam kitab Kasyfus Syubhat karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan kalau merujuk bisa lihat banyak kitabnya itu ya, Kasyfus Syubhat. Termasuk syubhat mereka, kami nggak nyembah, kami nggak sholat, kami nggak sujud di kuburan. Memang kalian nggak sujud di situ, nggak beribadah, nggak sholat di situ, tapi perbuatan kalian meminta rezeki, meminta pesugihan, meminta kekayaan di kuburan tersebut, minta pada si mayit, itu ibadah. Paham ya? Itu nggak boleh serahkan kepada selain Allah Ta'ala, gitu loh. Jadi pahami. Antum mau lihat bagus sekali kitabnya itu ya, Kasyfus Syubhat, itu antum lihat syarahnya. Ada syarah Ibnu Utsaimin, ada syarah Syekh Shalih Fauzan, bagus sekali. Bagaimana syubhat mereka? Jadi mereka untuk mengelak mengatakan kami nggak sholat di situ, memang nggak sholat. Enggak ada orang sujud di situ, kuburan sujud, kemudian sholat seperti sholat kita ketika di masjid misalkan. Alasannya itu, padahal meminta rezeki, meminta kekayaan, itu semuanya tidak ada yang bisa mewujudkan kecuali Allah Ta'ala kan. Nah ketika meminta pada selain Allah Ta'ala namanya syirik. Wallahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Masih agak panjang ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah azza wa jalla. Kesimpulannya, ucapan la ilaha illallah enggak cukup kalau sekedar ucapan saja, tapi harus merealisasikan, mewujudkan makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah, yaitu an-nafyu wal isbat. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.